Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Midnight Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah third party energy update untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Desember 2022 guys. Informasi terbaru mengenai situasi cinta segitiga yang sedang kamu jalani saat ini, oke? Jadi readingan ini khusus untuk kamu yang sedang terlibat dengan cinta segitiga ya guys. Kalau yang tidak terlibat dengan cinta segitiga atau bahkan masih jomblo, minggir dulu ya, minggir dulu. Oke, aku akan ambil 3 kartu yang mewakili energi masing-masing pihak. Pihak pertama adalah mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus ya. Ya, ini dia pihak pertama. Aku tak rapinin dulu, ini kenapa masih di sini? Pihak pertama adalah mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Kemudian pihak kedua ini adalah pasangan sah, dan pihak ketiga ini adalah mereka yang menjadi atau yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi lebih berwarna. Oke, aku tarapin dulu. Silakan kamu tentukan sendiri ya, kamu ada di pihak mana? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu di mana? Kamu pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga ya? Dan kemudian mohon disimak baik-baik pesan untuk kamu kali ini, oke? Pihak pertama ada kartu The Justice, aku lihat di sini ada seseorang yang ingin segera mengajukan perceraian guys, atau ada keputusan yang ingin dibuat gitu ya, kayak udah final. Tekadnya sudah bulat dalam membuat keputusan. Decision is made. Itulah kalimat kunci untuk kartu The Justice seperti yang muncul saat ini di pihak pertama ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan mau berpisah atau mau mengajukan talak begitu ya, atau mau memang resmi secara hukum, berarti ke kantor urusan agama, kemudian ke pengadilan agama gitu untuk menggugat cerai seseorang, oke? Sedangkan untuk kartu kedua atau pihak kedua ada The Star. Aku rasa pihak keduanya setuju, karena ini adalah solusi. The Star itu adalah kartu yang terbaik begitu ya guys, kayak pencerahan. Oh my god, akhirnya setelah sekian lama kita konflik sana berantem sini, karena kehadiran pihak ketiga ini begitu, kita nggak pernah menemukan titik tengah, kita nggak pernah bisa saling paham, kita nggak pernah bisa bekerja sama lagi, sudah tidak ada rasa lagi. Yes, I agree gitu ya. Apapun keputusan kamu aku setuju. Jadi ke pihak pertama ingin menggugat cerai, pihak kedua pun setuju. Funny guys. Udah masuk ke bagian funny ya gitu ya. Pihak ketiga I don't care. Pihak ketiga ke pihak kedua I don't care. Apapun keputusan yang kamu ambil begitu ya, silahkan. Dan kemudian pihak ketiga ke pihak pertama pun I don't care. Emotionally unavailable. Aku merasa ada feeling yang mulai meluntur guys, perasaan yang mulai meluntur. Tepat ketika pihak pertama ingin berpisah atau menggugat cerai pihak kedua, di situ juga pihak ketiga merasakan bahwa ternyata rasa itu cuma sesaat. Ternyata rasa itu tidak selamanya. Ternyata rasa itu tidak sekuat yang diperkirakan. Aku melihat bakalan ada orang yang kecewa di sini, si pihak pertama, karena dia kayak mau mengorbankan seseorang untuk mendapatkan seseorang gitu, dan ternyata dia melepaskan kedua-duanya, atau kesempatan itu hilang berbarengan ya. Dia tidak mendapatkan pihak kedua dan dia pun tidak mendapatkan pihak ketiga. Oke, kita akan lihat dulu prospek yang akan terjadi ke depannya antara pihak satu dengan pihak kedua. Yes, the Nine of Pentacles. Aku rasa kalian itu akan pihak satu pihak dua ya guys, akan menikmati kesendirian untuk sementara waktu begitu ya. Masing-masing kayak akhirnya terjadi juga gitu ya. Akhirnya ada solusi juga. Akhirnya aku bisa merasakan lega juga. Seperti itu guys yang terlihat antara pihak satu dan pihak kedua. Karena memang pihak satu membuat keputusan dan pihak kedua setuju dengan keputusan pihak pertama gitu. Jadi dua-duanya itu nggak ada yang dirugikan guys. Malah menurut aku sih dengan datangnya kartu The Nine of Pentacles ini, dua-duanya itu sama-sama beruntung dengan keputusan yang diambil oleh pihak pertama ya. Aku rasa pihak kedua lebih banyak manut di sini, tapi manutnya itu bikin dia menang banyak ya. Dia tidak banyak berjuang lagi guys. Aku rasa di beberapa waktu sebelumnya dia sudah berjuang cukup keras, tapi saat ini dia udah lebih ke ya udah deh terserah begitu ya. Oke, kita lihat prospek yang mungkin akan terjadi antara pihak pertama dengan pihak ketiga.
Aku rasa pihak pertama akan mengejar pihak ketiga. Funny guys, di beberapa waktu sebelumnya pihak ketiga yang mengejar pihak pertama, dan kemudian pihak pertama bermasalah dengan pihak kedua atau pasangan sahnya begitu ya. Setelah nanti pihak pertama ini yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan pasangan sahnya demi mengejar si pihak ketiga ini, pihak ketiga ini kayak cuek-cuek gitu guys, atau kayak malah menghindar aku rasa ya. Dan menghindarnya itu bukan dibuat-buat, bukan pura-pura, tapi karena memang emotionally unavailable, udah nggak ada rasa lagi. Dan pihak pertama akan put effort lebih banyak dari yang biasanya untuk mengejar perhatian atau mendapatkan perhatian dari pihak ketiga. Dan somehow guys, aku merasa pihak pertama ini semakin jauh dari pihak kedua, dan pihak ketiga ini semakin jauh dari pihak pertama. Ketiga pihak ini sama-sama saling menjauh. Wow. Ini aku rasa kayak pembayaran karma ya guys. Seseorang akan belajar banyak dari perbuatannya. Aku rasa si pihak pertama ini akan banyak sekali belajar atas kesalahan yang dia buat mengenai third party situation ini atau cinta segitiga ini. Ayo kita lihat prospek yang akan terjadi antara pihak kedua dengan pihak ketiga. Pihak kedua, pihak ketiga akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini yang aku lihat, sehingga ada yang terlepas guys. Pihak pertama ini akan kehilangan kesempatan bersama pihak kedua dan kehilangan kesempatan bersama pihak ketiga. Dan pihak kedua, pihak ketiga sama-sama bodoh amat. Kesempatan apapun yang lepas yang berkaitan dengan pihak ke satu, bodoh amat. Tapi bukan karena mereka berada dalam satu frekuensi ya guys, atau misalnya menjalani situasi yang sama gitu, no, alasan yang sama begitu, no. Pihak kedua ini ya menurut dia jalan hidupnya masih terbuka lebih lebar lagi. Dia sudah bisa melepaskan pihak pertama. Nah pihak ketiga ini merasa, ngapain sih gue sama ini kayak gitu, buat apa sih aku bertahan dengan pihak pertama dalam keadaan situasi yang jelimet seperti ini begitu. Bukankah masih banyak peluang lain di dalam hidupku? Bukankah kalau aku bertahan bersama ini orang gitu ya, banyak peluang-peluang besar yang terlepas dari hidupku kayak begitu. Baik pihak kedua ataupun pihak ketiga, dua-duanya merasakan yang seperti itu ya guys. Kalau aku tetap bertahan dengan pihak pertama, kemungkinan besar kesempatan-kesempatan yang baik yang harusnya aku miliki mau tidak mau terlepas. Dan dua-duanya, pihak kedua, pihak ketiga sedang open untuk new opportunity setelah lepas dari si pihak pertama ya. Aku rasa pihak pertama ini amsyong banget guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk dia. Oke. Energi, lack of energy yang aku rasa di sini kayak kehabisan tenaga ya, bingung ya, pihak pertama ini bingung. So you better put your energy back first, pihak pertama ya. Kalau aku lagi bicara dengan Capricorn yang pihak pertama, sebaiknya kamu gak usah kejar sana kejar sini dulu deh, atau menyelamatkan sana menyelamatkan sini ya, karena aku lihat memang dua-duanya terlepas darimu ya. You better take yourself seriously first, karena memang ini akan menyakitkan sekali aku rasa bagimu. Daripada kamu sibuk memikirkan kebahagiaan ini dua orang ya, pihak kedua dan pihak ketiga ini, lebih bagus kamu memikirkan situasi hatimu, suasana hatimu, ketenanganmu dan kebahagiaanmu dulu deh. Karena aku lihat yang paling banyak menderita hingga 6 bulan ke depan adalah pihak pertama ya, sementara pihak kedua dan pihak ketiga ini akan oke-oke saja dalam menghadapi situasi yang akan segera terjadi setelah perpisahan ini terjadi ya. Oke, kita akan lihat nasihat untuk pihak kedua. Oke, ada intermingle, flowy, blossoming gitu ya. Ada yang berubah dari dirimu, aku lihat pihak kedua, setelah kamu mengiyakan tawaran pihak pertama untuk berpisah begitu ya. Artinya ya, lu deh racunnya dalam hidup gua selama ini, lu minta pergi ya, syukurlah akhirnya racun itu keluar dari hidup gua, kayak gitu yang kamu rasakan. Dan nasihat untukmu adalah make yourself more beautiful than usual, oke? Buat dirimu jauh lebih indah dari biasanya, lebih cantik, lebih ganteng begitu ya. Kalau memang kamu mengakui bahwa racunnya sudah keluar dari dalam hidupmu, sebaiknya kamu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat hidupmu jauh lebih bermakna ya guys. Nutrisi hidupmu dengan baik, oke? Tentu saja tanpa racun ya. Kalau kamu sudah bisa keluar dari racunnya, kamu bisa lebih serius dan lebih fokus ke dirimu sendiri ya. Dan aku rasa memang keputusanmu setuju dengan tawaran untuk perpisahan ini adalah hal yang tepat ya. Karena aku tidak merasakan atau tidak melihat ada perlawanan dari pihak kedua di sini, oke?
Nasihat untuk pihak ketiga. Fire guys, open minded. Berapi-api begitu ya. I don't know guys, aku rasa kamu lagi galak-galaknya. Jadi energi apapun yang diberikan oleh pihak satu ke pihak ketiga akan merespon dengan galak guys. Ada persisten atau dorongan atau tolakan di situ ya. Ada blokiran juga begitu. I don't know why, apa masalah antara kamu dengan pihak pertama ini, wahai pihak ketiga. Tapi yang jelas dia sangat menginginkanmu karena menurutnya kamulah satu-satunya harapannya saat ini. Atau dia sudah melepaskan banyak hal di dalam hidupnya hanya untuk bisa bersamamu, tapi malah kok kamu pergi gitu. Apapun itu guys, keputusannya ada di kamu ya pihak ketiga ya. Please be open minded, terlihat di sini sebagai kartu nasihat untukmu. Tidak ada alasan bahwa ketika seseorang memilihmu maka kamu harus memilih dia kembali begitu. Dengarkan hatimu. Oke, kalau memang hatimu bilang dia bukan orang yang tepat untukmu, tentunya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan berikutnya ya. Jangan biarkan dirimu terpenjara hanya karena kamu misalnya merasa kasihan atau hanya karena kamu merasa harus membalas perjuangan seseorang padamu. Oke guys, Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kamu mengenai energi update untuk third party situation yang sedang kamu jalani saat ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.